Apa sih kekuatan dari pertahanan Indonesia ke depannya? Yang pasti kalau kekuatannya seperti apa, kembali kita itu mau jadi apa. Jadi gini loh, kalau kita memperkuat seperti gini ya, terus mendengar Prabowo mau membeli F-35, saya mungkin orang yang paling semangat gitu, karena dari dulu saya adore F-35. Tapi kembali gitu, itu tidak semata pembelian. Senjata itu nggak semacam kita shopping sembarangan. Akan merubah politik luar negeri kita, akan merubah doktrin pertahanan kita, akan merubah strategi pertahanan kita. Nah ini yang mesti clear dulu. Masalah dengan ada beragam ini memang menjadi masalah tersendiri terutama masalah logistik. Tapi saya mesti jawab ya, masalah Sukhoi ini mungkin kita juga tidak pilih itu karena ada beberapa hal terkait masalah di Rusia sendiri. Kalau pernah dengar ada sanksi dari perdagangan internasional oleh Amerika Serikat atas produk militer Rusia, dan itu dilakukan sejak tahun 2016, namanya CAATSA. CAATSA itu adalah singkatan dari Countering America Adversary Through Sanction Act, yaitu sanksi yang berimbas serius juga pada Indonesia. CAATSA ini sebenarnya lahir dari ide Amerika menyingkirkan Rusia dari pasar persenjataan dunia karena menghukum Rusia terkait kasus Crimea. Nah, saya mau sampaikan juga memang kenapa Indonesia mesti hati-hati. Mungkin Indonesia melihat dari kasus Turki. Turki itu membeli, kalau nggak salah dia membeli sistem peluru kendali anti serangan udara dari dari Rusia, namanya S-400 Triumph. Gara-gara itu Turki kemudian tidak bisa atau dilepar begitu saja dari perjanjian pembuatan F-35. Nah ini menarik, mungkin ini juga menjadi pandangan Pak Prabowo atau Kementerian Pertahanan atau even Mabes TNI untuk tidak meneruskan pembelian Sukhoi kita karena ada faktor CAATSA tersebut. Tapi sekali lagi itu kita mesti lihat juga dampak positifnya. Misalnya saja kalau memang kita betul-betul mau into industri pertahanan gitu kan, kenapa kita nggak menghampiri Turki gitu? Karena Turki kan berarti terbengkalai nih fasilitas pembuatan pesawat seri F-nya ini. Nah itu kan bisa kita kerjasamakan dan Indonesia semakin mudah untuk mampu melakukan industri pertahanan bersifat atau model pesawat tempur tidak lagi seperti KFS-KIX. Karena sampai sehari-hari ini yang saya pertanyakan, terus apa nih tanggung jawab negara KFS-KIX yang sudah spending demikian banyak, sudah wasting time dari awal saya bilang nggak mungkin juga jadi gitu. Tapi dibeli dan di spend banyak uang dari Kemhan beberapa waktu yang lalu. Nah ini mesti jelas juga. Jadi alasan terpenting dari Rafael dibeli ini mesti jelas. Nah alasan lain adalah masalah Laut Cina Selatan. Kalau ini masalah Laut Cina Selatan ya kan, kembali, apakah kita betul-betul berpihak sekarang menjadi aliansi Amerika Serikat dengan berniat membeli sekarang Rafael kemudian nanti F-35 gitu. Karena kalau kita non-blok, kita tetap mau menjadi non-blok, harusnya kita bukan beli pesawat-pesawat ini karena kita sudah punya blok Amerika itu sudah banyak gitu. Tapi kita membeli pesawat punyanya Cina aja jenisnya Jian 16, Jian 20 itu sekali lagi Jian 20 kalau kita bandingkan dengan Rafael itu nggak ada apa-apanya karena dia dari kecepatan ya, karena dia dari kecepatan bisa mencapai 2,2 Mach dan sementara Rafael cuma 1,8 Mach. Jangan lupa unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk ikuti terus perkembangan terkini terkait berita ekonomi dan bisnis.